Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kembali kita bisa sama-sama hadir di kajian rutin kita, kajian pekanan, kajian seni interaksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pada kesempatan di malam ini, insya Allah melanjutkan bahasan di bagian akhir dari bab yang berkaitan dengan interaksi Rasulullah SAW dengan segmen dakwah khusus. Kemudian fokus bahasannya pada interaksi Nabi SAW dengan orang-orang yang berdosa dan berbuat maksiat. Nah, kita coba lihat sama-sama bahan yang sudah ada atau materi yang sudah ada dan kita ingin melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita berinteraksi dengan berbagai kalangan seperti ini. Dan kebetulan pada bagian ini kita sudah berada di bagian akhir dari pembahasan. Ya, ya kita bisa lihat sama-sama di sini. Ya, ini kita apa? Ya, bahasan sebelumnya yang sempat kita bahas adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini interaksi sebelumnya. Wa kana katsiran ma yaqulu indal inkar ma balu aqwamin wala yusarrih bi asma'ihim. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di banyak kesempatan ketika mengingkari kemungkaran, beliau menggunakan kata ma balu aqwamin. Kenapa ada kaum? Mengapa ada sekelompok orang yang di situ tidak menyebut wala yusarrihu bi asma'ihim, tidak dengan tegas menyebut namanya, tidak secara eksplisit menyebut namanya. Dan ini penting untuk menjadi kaidah. Karena apa? Karena inilah yang menjadi kaidahnya pada saat mengingkari kemungkaran, tidak menyebut nama. Tapi cukup menyebut ada orang. Ya, tidak menyebut nama secara khusus. Jadi itulah yang dinamakan dengan manhaj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Caranya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari kemungkaran ketika melihat ada orang yang melakukan kesalahan, berbuat dosa, berbuat kemaksiatan. Nah, kemudian yang berikutnya itu bahasan terakhir pada pertemuan sebelumnya. Bahasan pada kesempatan malam ini adalah warubbama ghadiba min ba'dihim wa shaddada lahu fil qaul. Dan bisa jadi atau kadang-kadang Nabi Muhammad SAW, nah ini kita bisa lihat ini bisa terjadi pada kasus-kasus tertentu. Beliau bisa jadi marah, wasyaddada lahu fil qaul, dan menggunakan bahasa yang tegas. Nah, ini kalau kita lihat dibandingkan dengan yang sebelumnya, mana yang menjadi kaidah umumnya, yang mana yang menjadi pengecualian? Yang menjadi kaidah umumnya adalah yang pertama, yang sebelumnya tadi. Maka kalau kita mencari pada kasus Nabi Muhammad SAW mengingatkan sahabatnya yang melakukan kesalahan, kita akan menemukan dalam jumlah yang sangat sedikit sekali. Beliau menyebut nama. Selebihnya tidak menyebut nama. Tidak menyebut nama secara eksplisit. Kita bisa lihat di sini contohnya, dan ini kita lihat hadisnya, juga mungkin sebagian kita tidak kenal hadis ini. Karena memang saking jarangnya Nabi SAW melakukan hal tersebut. An Imran bin Husain. Dari Imran bin Husain radhiyallahu an. Beliau menuturkan bahwa ada seorang laki-laki dari Ansor berwasiat ketika menjelang ajalnya, menjelang wafatnya, untuk memerdekakan 6 budaknya. 6 budaknya dan tidak punya harta yang lain selain itu. Jadi hartanya cuma tinggal itu. Nah, kemudian ketika berita tersebut sampai kepada Nabi SAW, beliau marah. Dan beliau mengingatkan dengan bahasa yang sangat tegas. Beliau lalu mengatakan, laqad hamamtu alla usolli alaihi. Sungguh saya hampir-hampir saja mau
atau berencana untuk tidak menyolatkannya, tidak menyolatkan yang bersangkutan. Lalu kemudian beliau memanggil budak-budaknya, lalu dibagi menjadi, lalu kemudian diundi. Setelah itu, dua yang dimerdekakan, empat statusnya masih tetap sebagai budak. Dua yang dimerdekakan. Nah, ini menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi SAW pernah menegur dan menegurnya dengan keras. Tetapi kasus seperti ini bukan menjadi kebiasaan. Maka pada saat kita mengingatkan orang, yang menjadi kaidahnya bukan selalu yang dominan adalah marahnya, ghadibanya ini. Yang pertama. Yang kedua, juga bukan selalu menyebut namanya. Itu bukan menjadi kaidahnya. Bahkan, coba lihat di sini, bahkan ketika Nabi SAW menegur dengan sangat keras sekalipun, di sini, dalam hadis ini, di sini tidak disebutkan nama orang Ansornya. Cuma disebutkan rojulan minal Ansor. Seorang laki-laki dari Ansor. Siapa laki-laki dari Ansor tersebut? Di sini nggak ada namanya. Kita bisa lihat lagi ke atas. Di teks hadisnya, di sini disebutkan anna rojulan minal Ansor. Ada seorang dari Ansor. Nah, ada orang dari Ansor. Artinya, siapa orang dari Ansor? Padahal kalau orang laki-laki dari Ansor itu jumlahnya banyak. Bukan puluhan. Ratusan aja susah untuk memastikannya. Siapa ini? Kenapa? Karena yang penting itu bukan menyebut namanya. Tapi apa? Tapi yang penting adalah orang belajar agar tidak melakukan kesalahan tersebut. Yang penting itunya. Poinnya di situ. Nah, itu poinnya. Sehingga tidak perlu menyebut namanya. Ini interaksi Nabi SAW dengan orang yang melakukan kesalahan atau berbuat dosa. Orang tersebut salah. Tapi pada kesempatan tersebut ditegur dengan keras. Dan kita harus menggabungkan ini dengan yang sebelumnya. Bagaimana kelembutan itu menjadi dasar utamanya. Jadi prinsip dasarnya adalah dengan kelembutannya. Bukan marah dulu. Bukan marah seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang dominan justru kelemah lembutannya. Bukan marahnya. Berikutnya, interaksi Nabi SAW yang lain adalah warubbama aqaba ba'dal usati bi'adami sholati alaihi ba'da wafatihi rad'an li ghairihi an mithli fi'lihi. Coba kita lihat di sini. Bisa jadi Nabi Muhammad SAW menghukum sebagian pelaku dosa dengan cara beliau tidak menyolatkan mereka setelah mereka wafat. Supaya menjadi pelajaran bagi yang lain dari perbuatannya tersebut. Nah, kita bisa lihat di sini dari hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu an, beliau menuturkan bahwa ada seorang yang sakit. Nah, kemudian lalu di apa? eh, Orang-orang berteriak, ada orang yang berteriak apa kepadanya, yang merasa sedihnya luar biasa. Kemudian tetangganya datang menemui Rasulullah SAW lalu mengatakan bahwa orang tersebut sudah mati. Kemudian Nabi SAW bertanya, dari mana kamu tahu? Oh, karena ada orang-orang yang sekelilingnya yang berteriak. Ya, orang berteriak karena kehilangan orang dekatnya lalu menangis. Lalu Nabi SAW menyatakan, innahu lam yamut, orang tersebut belum mati. Lalu kemudian dia kembali, juga begitu lagi ada lagi yang berteriak.
Lalu kemudian datang lagi pada Rasulullah SAW dan beliau bersabda lagi ketika disampaikan bahwa orang ini sudah mati, dia orang ini belum mati. Datang lagi sampai ketiganya. Nah, kemudian datang istrinya dan minta supaya datang menemui Rasul SAW dan beritahukan. Kemudian orang tersebut mengatakan, ya Allah, laknatlah dia. Nah, kemudian ada orang yang melihatnya. Ternyata orang tersebut yang tadi sakit tadi, dia bunuh diri. Dia bunuh diri dengan cara menggunakan anak panahnya dan dia tusukkan ke tubuhnya. Kemudian disampaikan kepada Nabi SAW bahwa orang itu sudah mati. Dari mana kamu tahu, kata Nabi SAW? Saya sudah melihatnya, dia bunuh diri. Dia menusukkan ke tubuhnya. Lalu Nabi SAW bertanya, kamu lihat? Jawabnya, iya. Lalu dijawab oleh Nabi SAW, idzan la usolli alaihi. Kalau begitu saya tidak akan menyolatkannya. Nah, di sini yang ingin ditunjukkan oleh Syekh Muhammad Sulaiman Najib adalah bahwa Nabi SAW tidak mau menyolatkan orang yang bunuh diri. Untuk apa? Untuk menjadi pelajaran bagi siapapun. Jadi pelajaran bagi yang akan hidup sesudahnya supaya tidak melakukan perbuatan tersebut, tidak melakukan kesalahan yang sama, yaitu sampai dengan bunuh diri. Dan Imam Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan bahwa ulama berbeda pendapat tentang hal tersebut, bahwa untuk jenazah semua muslim selama dia sholat menghadap kiblat sampai kepada yang bunuh diri maka disolatkan. Ini pendapatnya Imam Sufyan Tsauri dan Ishaq. Tapi Imam Ahmad mengatakan penguasa tidak menyolatkan orang yang bunuh diri. Tapi selain penguasa atau selain imam, silahkan menyolatkan. Nah, ini menjadi jalan tengah. Jadi artinya masyarakat yang lain tetap bisa menyolatkan. Karena dia masih muslim. Tetapi Nabi SAW tidak menyolatkan untuk menjadi pembelajaran bagi yang lain. Sebagai teguran bagi yang lain. Agar yang lain berhati-hati. Jangan sampai melakukan kesalahan tersebut. Karena ini termasuk dosa yang sangat besar. Bunuh diri. Maka Nabi SAW tidak akan menyolatkan. Maka siapapun yang akan punya pikiran ke situ, dia tidak akan disolatkan. Tidak akan disolatkan oleh imam, tidak akan disolatkan oleh pemimpin, tidak akan disolatkan oleh tokoh-tokoh kaum muslimin. Ini kan bentuk teguran yang sangat keras. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang melakukan dosa, kadang-kadang Nabi SAW memberikan teguran untuk jadi pelajaran bagi yang lain dengan cara tidak menyolatkan. Dosanya tidak harus bunuh diri, tapi juga bisa jadi dosa yang lain. Ini menjadi pembelajaran bagi semuanya. Nah, ini ulasan kita yang terakhir di sub bahasan ini, yaitu di bab keempat, ta'amulun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma'asyara'iha da'awiyatin makhsusatin. Interaksi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segmen dakwah khusus dan semua kalangan yang jadi segmen dakwah. Nah, nanti dengan berakhirnya bab ini, maka berakhir bab yang keempat di bagian tersebut.
Nanti akan ada sub bab keempat ini, interaksi Nabi SAW dengan orang-orang munafikin. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian ulasan yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Dengan demikian berakhir bahasan yang berhubungan dengan interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segmen dakwah khusus di sub bahasan interaksi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita, tentu untuk menyimpulkan bentuk-bentuk interaksinya, maka ini harus digabungkan dari semua yang pernah beliau lakukan dan masing-masing ditempatkan pada tempatnya. Perlakuannya satu dengan yang lainnya berbeda karena memang masing-masing perlu diperlakukan secara berbeda. Ada yang dengan cara lemah lembut dan itu menjadi kaidah dasarnya, tapi juga dan ini bahkan hukuman pun pernah beliau pertimbangkan bagaimana caranya agar mempertimbangkan kondisi orang yang sakit yang akan dihukum, hukuman tetap ditegakkan, tapi kondisi sakitnya juga dipertimbangkan. Itu berarti mempertimbangkan kelemah lembutannya, dan tetapi pada sisi yang lain, pada kasus-kasus khusus ada orang yang ditegasi sampai kemudian dimarahi dengan sangat keras. Nah, ini ulasan kita di akhir sub bahasan di bab keempat, yaitu sub bahasan yang berhubungan dengan interaksi Nabi SAW dengan orang-orang yang berbuat dosa dan berbuat maksiat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan masuk pada bahasan interaksi Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang munafikin. Demikian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.